Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam agenda kajian Rebuan Jiskes 11 MI dengan tema kebahagiaan itu dekat, dan insyaallah akan dibawakan materinya oleh Al-Ustaz Faisal Kuni MA. Alhamdulillah, tak lupa haturkan sholawat serta salam ke baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir telah kita mendapat syafaat dari beliau. Baik, jamaah kajian Rebuan Jiskes BSMI yang dirahmati Allah, berhubung di sini pemateri kita sudah membersamai, jadi insya Allah izin menyampaikan sedikit. Insya Allah tema kajian Rebuan Jiskes BSMI pada malam hari ini itu tentang kebahagiaan itu dekat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Faisal Kuni MA, yang mana beliau sebagai penceramah dan juga menjadi penulis buku. Baik, berhubung sini waktu sudah menunjukkan pukul 20:09, insya Allah mungkin waktu dan layar Anda persilahkan kepada Al-Ustaz Faisal Kuni. Di waktu dan layar dipersilahkan, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan kebaikan, orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Dr. Prita, Dr. Basuki, dan para dokter yang lainnya, para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Al-Fauzan dan di BSMI. Tema kita adalah kebahagiaan itu dekat. Ya. Nah, di sini saya akan bacakan satu nasihat ya. Innana nabhathu 'anis sa'adah ghaliban wa hiya qaribatun minna kama nabhathu fi katsirin minal ahyan 'anil nadharah wa hiya fawqa 'uyunina. Biasanya kita itu mencari kebahagiaan itu kemana-mana. Padahal kebahagiaan itu sangat dekat, ya, sangat dekat dengan kita. Sebagaimana kita mencari kacamata. Padahal kacamata itu ada di mata kita atau kita taruh di atas kepala kita gitu ya. Sering sekali orang mencari mana kacamata, padahal kacamata ada di kepalanya. Begitulah perumpamaan juga orang yang mencari kebahagiaan. Dia mencari kemana-mana, padahal sebenarnya kebahagiaan itu ada dekat dia, ada dalam dirinya, gitu ya. Bagaimana penjelasan daripada kalimat ini? Yang pertama, siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumahnya, maka ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di luar sana. Kenapa? Karena di rumahlah kebahagiaan yang sebenarnya. Seorang suami yang tidak mendapatkan kebahagiaan bersama istrinya, bersama anak-anaknya, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki bersama temannya, bersama koleganya. Kenapa? Karena semuanya itu dimulai dari rumah. Kalau kita mau mulai bahagia, mulailah dari rumah bersama keluarga kita. Ya.
Kenapa? Karena kebahagiaan-kebahagiaan yang kita dapatkan di luar adalah kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang semu. Ya. Karenanya seorang suami itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang suami itu kalau di rumahnya hendaklah dia seperti anak-anak. Ya, dia bercanda, dia bercengkrama, dia humor sama anak-anaknya, sama istrinya. Tapi kalau dia keluar, di luar dia berwibawa. Nah, jangan sebaliknya. Di luar dia ketawa-ketawa gitu ya. Dia bercanda tapi di luar di dalam rumah seperti security. Apalagi yang profesinya benar-benar security gitu ya. Harusnya tidak. Kata Umar bin Khattab, hendaknya seorang suami di rumah itu seperti anak-anak yang dia bercanda, bercengkrama. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Diceritakan ya, ada seorang suami itu kalau di luar rumah dia humoris, dia suka traktir. Akhirnya informasi ini sampai ke istrinya. Lalu istrinya merasa aneh. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan suaminya di rumah seperti itu. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di rumah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah, Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kemudian yang selanjutnya, temukanlah kebahagiaan dalam dirimu dan keluargamu. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Kesuksesan, kebahagiaan. Semua dimulai dari rumah. Kita sepakat ya. Kita sepakat sesukses apapun orang di luar. Sebahagia apapun orang di luar. Kalau di rumahnya dia tidak bahagia, maka dia tidak sukses. Karena kebahagiaan kesuksesan dilihat dari rumah. Sebaliknya, mungkin orang yang di luar biasa-biasa saja. Secara materi pun dia tidak memiliki banyak materi. Jabatannya pun dia tidak tinggi. Tapi kita melihat rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Suami istrinya nggak pernah bertengkar. Ada lantunan-lantunan ayat Al-Quran. Suami istrinya sholat duha, sholat tahajud. Sehingga rumah yang sempurna, ya setan keluar. Nah, sedangkan rumah yang tidak pernah ada bacaan Al-Quran, tidak pernah didirikan sholat-sholat sunnah, maka tidak ada cahaya Allah di situ. Akhirnya setan masuk, malaikat keluar. Ya. Akhirnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahagia itu sederhana. Ya. Bahagia itu sederhana. Bukan berarti kita bisa bahagia ketika kita makan di rumah rumah makan sederhana, ya tidak ya. Bahagia itu sederhana dan mudah mendapatkannya. Tetapi hati yang kering dari agama itu akan susah mendapatkannya. Sehingga dia harus cari kemana-mana. Sehingga dia harus bermaksiat dulu untuk bisa bahagia. Setiap orang memang orang ketika bermaksiat dia mendapatkan kenikmatan. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan hanya didapat dengan ketaatan. Ya, misalnya seseorang pergi haji, walaupun dia capek, dia mengeluarkan uang yang banyak, dia letih. Tetapi dia bahagia. Kenapa? Karena dia melakukan itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ya. Kita dalam keluarga, kita mengurus anak-anak capek luar biasa. Tapi lakukanlah itu semua dengan ikhlas. Ya. Jangan sampai kita membesarkan anak agar anak itu nanti memberikan sesuatu kepada kita, jangan. Ya. Kita besarkan anak, kita sekolahkan anak karena Allah.
karena Allah mewajibkan kita. Maka nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Ya. Kalau kita mencari sekolah yang terbaik misalnya untuk anak-anak kita, Allah juga akan memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Tapi kalau kita mencarinya asal-asalan, ya rezekinya juga asal-asalan. Ya. Jadi bahagia itu sederhana. Banyak cara untuk mendapatkan kebahagiaan dengan istri. Sebagaimana Rasulullah itu pernah lomba lari dengan istri. Ya. Rasulullah itu pernah juga duduk di pangkuan Aisyah sambil membaca Al-Quran. Bahkan ketika itu Aisyah juga sedang haid. Jadi romantisme dalam rumah tangga juga nggak perlu. Karena untuk mendapatkan kebahagiaan tidak perlu sampai mengeluarkan uang yang besar, gitu, padahal dia tidak mampu. Sampai harus keluar negeri, dia bisa mendapatkan kebahagiaan ya dengan cara-cara yang sederhana. Ya. Tersenyum, ya, senyum kepada istri, senyum kepada anak-anak, bercengkerama. Dari situ kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Ya. Makanya bahagia itu di hati. Kalau hatinya bahagia, insya Allah seluruh anggota tubuhnya itu akan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah, di dalam tubuh seseorang itu ada segumpal daging. Idza saluhat, ya, kalau segumpal daging itu benar, saluhat sairul jasadi kulluh. Maka benarlah seluruh anggota tubuh. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati. Ya. Kebahagiaan itu di hati. Dia mau pergi kemana-mana kalau hatinya nggak bahagia, tidak akan dia mendapatkan kebahagiaan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kebahagiaan itu dekat, sedekat kacamata dan sendal yang kita pakai. Ya. Tetapi ya, gelapnya hati dari cahaya ilahi membuatnya terlihat jauh. Juga dia harus pergi ke luar negeri dulu, dia baru bahagia. Ya. Padahal dia bisa mendapatkan dengan cara yang murah, dengan cara yang dekat. Dosa itulah yang membuat dia sulit bahagia. Ya. Sehingga tertutup pintu-pintu kebahagiaan itu tertutup. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dr. Aid Al-Qarni, ya, pengarang buku La Tahzan. Ya. Beliau menulis ya, beberapa tips supaya kita bahagia. Yang pertama, yang berlalu biarkan berlalu. Ya, yang udah berlalu, udah. Jangan ingat-ingat lagi. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Hari-hari yang berlalu itu tidak akan pernah kembali. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa? Karena ya, yang pergi juga tadi, yang pergi telah mati. Jangan dipikirkan. Ya. Kita boleh melihat ke belakang. Tapi jangan sampai melihat ke belakang akhirnya membuat kita jadi ragu untuk melangkah ke depan. Misalnya seseorang yang pernah mungkin mengalami kegagalan dalam berumah tangga, lalu dia tidak mau menikah lagi, atau kegagalan dalam menjalin sebuah hubungan. Padahal kan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Bisa jadi hari ini gagal, besok berhasil. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Seorang nggak mau dagang karena pernah rugi. Akhirnya dia nggak mau dagang lagi, dia nggak mau bangkit lagi. Padahal setiap hari itu ada takdir yang baru. Ya. Jangan melihat ke belakang terus kalau pengen bahagia.
Kaca spion itu kan kita lihat kapan? Sewaktu-waktu. Ya. Kalau kita butuh, baru kita lihat. Kalau enggak kita jalan terus. Ya. Kalau kita melihat terus, bisa-bisa ketabrak nanti. Ya. Tadi ya. Istri kita yang sudah meninggal, suami kita yang sudah meninggal, anak kita yang sudah meninggal, ya sudah, itu memang qadar Allah. Sudah Allah takdirkan. Ma qadarallahu illa khairan. Semua yang Allah takdirkan itu baik. Ya mau gimana lagi? Ya. Al jaza' la yuraddul fa'id. Mengeluh tidak akan mengembalikan apa yang hilang. Ya. Tetapi dia hanya membuat orang-orang yang tidak suka kepada kita menjadi senang. Yang kedua, jangan menanti ucapan terima kasih. Nah, kita nggak usah mengharapkan ucapan terima kasih. Ya. Cukuplah pahala itu dari Allah. Ya. Cukuplah pahala itu dari Allah. Semakin kita mengharapkan ucapan terima kasih, semakin sakit. Wah, saya udah berbuat ini dan itu kok dia nggak berterima kasih kok. Dia nggak tahu terima kasih. Memang Allah menyuruh ya seseorang itu mengucapkan terima kasih. Jazakallah khairan gitu kan. Siapa ya, kata Nabi kan, man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Siapa yang orang berbuat baik kepadanya kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, maka dia telah memberikan pujian yang luar biasa. Dalam riwayat Nabi juga mengatakan man la yashkurin nas la yashkurin nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Ingin bahagia, jangan mengharapkan ucapan terima kasih, jangan mengharapkan pujian. Dalam beramal jangan mengharapkan like. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak tidur, bahwa Allah tidak menyia-nyiakan amalan seseorang. Ya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan, kebaikan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum walaha. Kalau kamu melakukan keburukan, keburukan itu juga kembali kepada diri kamu sendiri. Nah, kalau ini kita pahami, kita akan bahagia. Innila udhi'u amala amilin minkum. Aku tidak menyia-nyiakan amalan di antara kamu. Ya. Amalan-amalan di antara kamu itu tidak disia-siakan, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah keluarlah ke tempat yang lapang. Lihat kebun-kebun yang indah dan renungan ciptaan. Jadi tafakur. Ya, tafakur, keluar ke tempat-tempat yang lapang, ke tempat-tempat yang hijau. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengajak kita untuk tadabbur. Ya kan, afala yanzuruna ilas sama kaifa rufi'at, ya. Bagaimana langit ditinggikan, bagaimana onta diciptakan. Itu Allah mengajak kita melihat. Kenapa? Karena dengan tafakur itu akan mendatangkan kebahagiaan. Bahwa begitu besar nikmat Allah kepada kita. Kita perhatikan coba nasi yang kita makan, rumah yang kita tinggalkan, ya. Pokoknya kalau galau, nah coba kita keluar. Tempat-tempat yang alami. Jangan ke tempat-tempat maksiat. Memang dia mendapatkan kenikmatan, tapi kenikmatan yang diikuti dengan penyesalan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca buku. Ya. Ulama mengatakan khairul jalis fi zaman alkitab. Sebaik-baiknya teman duduk itu adalah buku. Bercakap-cakaplah dengan buku, bersahabatlah dengan ilmu, bertemanlah dengan pengetahuan. Kenapa orang nggak bahagia? Kurang baca buku mungkin. Kurang ilmu. Banyak baca. Ya.
insya Allah kita akan menjadi semakin bersyukur. Ya kan salah satu juga yang menyebabkan orang kurang bahagia itu kan kurang bersyukur. Siapa yang banyak mengeluh, dia akan lupa bersyukur. Dan siapa yang banyak bersyukur, dia akan lupa mengeluh. Ya. Maka di rumah seorang muslim itu juga harus ada perpustakaan kecil. Ya. Dia harus ada perpustakaan kecil di mana dia bisa, di situ ada buku-buku di mana dia bisa membaca ketika dia butuh. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, ya, coba buat perpustakaan sekecil apapun, ya. Ada buku tafsirnya, ada buku hadisnya, ya. Jangan sampai rumah kita isinya hanya guci, hanya pajangan-pajangan, hanya foto-foto, tapi tidak ada buku. Ya. Kemudian selanjutnya hiduplah bersama Al-Quran dengan baik-baik, dengan cara menghafalnya, membacanya, mendengarkannya, merenungkannya. Nah, insya Allah, ya, Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan Al-Quran, ya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi keluarga Allah. Allah akan menurunkan ketenangan. Mendengarkan Al-Quran mendatangkan rahmat Allah. Ya, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran dibacakan maka dengarkan agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Kemudian terimalah semua pemberian Allah, terima. Ya, terimalah bentuk wajah. Wajah kita tuh terima. Ya wajah saya memang seperti ini, kulit saya hitam misalnya. Terima. Ya, karena kan hitam itu tidak selalu buruk. Ya, Hajar Aswad itu hitam tapi dicium banyak orang. Putih tidak selalu baik. Ya. Kain kafan itu putih. Tapi orang nggak ada yang mau pakai. Bahkan ketika ada orang yang kulitnya hitam itu dihina. Apa kata dia? Kulit saya memang hitam. Tapi lihatlah, adakah toilet yang warnanya hitam? Toilet itu rata-rata warnanya putih. Kemudian ya terima semua bentuk hidung kita, terima. Karena merubah ciptaan Allah itu adalah dorongan dari syaitan. Lalu apakah orang setelah merubah ciptaannya jadi bahagia? Tidak juga. Maka malah dia semakin termotivasi untuk merubah lagi yang lebih ekstrim lagi. Sampai suaranya dirubah. Dan itu memang dorongan syaitan. Wala amurannahum falyughayyirana khalqallah. Aku akan suruh mereka untuk merubah ciptaan Allah. Terimalah bakat kita. Ya, potensi-potensi kita itu kita terima, kita syukuri. Ya bukan berarti kita nggak belajar ya. Kita belajar tetap, kita tetap menggali potensi kita. Tetapi apa yang sudah Allah berikan itu luar biasa. Maka dengan potensi itu kita bisa mencari nafkah. Dengan kemampuan itu kita bisa mencari nafkah. Terima pemasukan kita. Gaji kita terima. Penghasilan kita hari itu kita terima. Ya. Boleh jadi gaji kita kecil, tapi mungkin rezeki kita besar. Tapi ada orang yang rezekinya besar, ada orang yang mungkin gajinya besar, rezekinya kecil. Kan gaji sama rezeki itu beda. Kalau gaji itu ada slipnya, rezeki nggak ada. Kalau gaji dari kantor, rezeki dari Allah. Kalau gaji dengan kerja, menjemputnya, kalau rezeki dengan takwa. Beda. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian terimalah keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu memang Allah takdirkan. Ya, pasangan yang kita inginkan belum tentu itu tepat buat kita. Allah memberikan pasangan yang tepat buat kita, bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Terima. Wardha bima qasamallah takun aghnan nas. Kata Nabi, ridholah dengan apa yang Allah berikan. Maka kamu akan menjadi orang yang kaya. Ya, terima semua itu dengan kelegaan hati kita. Maka kita akan mendapatkan ketentraman. Bahkan ya,
Kunci nikmat itu apa? Kunci nikmat dalam hidup itu jangan suka melihat nikmat orang lain. Ingin hidup kita nikmat, ingin hidup kita berkah, jangan suka lihat nikmat orang lain. Ya. Kata Nabi, man asbaha minkum mu'afan fi jasadi. Siapa yang bangun pagi badannya sehat, jiwanya tenang, ada makanan, maka seakan-akan ya, seakan-akan dunia diberikan kepadanya. Ya. Salah satu juga yang membuat kita bahagia tadi ya, banyak bersyukur. Ya, bersyukur baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Dan orang yang syakur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Ya. Maka agar kita mendapatkan kebahagiaan, banyak-banyak juga membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarkan aku dari azab neraka. Itulah puncak kebahagiaan. Ya. Puncak kebahagiaan itu apa? Puncak kebahagiaan itu adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka kata Hasan Al-Basri, siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Kemudian juga ikhwatal iman rahimakumullah, siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan juga, coba rutinkan juga salat duha ya. Syekh Utsaimin mengatakan, jadikanlah salat duha itu sebagai sunnatul kulli yaum, sunnah yang setiap hari kita lakukan. Bahkan kata Nabi, siapa yang salat sunnah 4 rakaat di awal siang, maka aku akan dicukupkan, hidupnya akan dicukupkan. Walaupun rezekinya nggak banyak, tapi insya Allah hidupnya cukup. Coba tahajud, ya. Ingin bahagia hidupnya, coba tahajud. Jadikan tahajud sebagai kebiasaan kita. Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah engkau bangun malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Wa hiya qurbatun ila rabbikum. Itu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wa maghfiratun lissayiat. Ya. Dengan itu tergugur dosa-dosa kita. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Bangun ketika orang-orang pada tidur, kita bangun. Insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga kalau ingin bahagia juga, bahagiakan orang lain. As'adun nas man as'adan nas. Orang yang paling bahagia itu orang yang membahagiakan orang lain. Siapa yang harus kita bahagiakan? Istri, anak-anak kita, orang tua kita. Ya, insya Allah semakin sering kita membahagiakan orang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Tapi semakin sering kita menyakiti orang lain, ya, membuat orang lain tidak bahagia, maka kita akan sulit juga untuk bahagia. Ya. Bersedekah juga itu akan membuat kita bahagia. Kan seseorang yang bersedekah itu lebih berbahagia daripada orang yang mendapatkan sedekah. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu ya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, bismillah.
Syukran jazakumullah khair pada Ustaz Faisal Kuni atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Insya Allah bagi jamaah yang ingin bertanya terkait materi kita malam hari ini, yaitu kebahagiaan itu dekat, mungkin dipersilahkan bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok, waduh, kayaknya lagi umroh nih. Betul Sepertinya Ustaz. ya. Tahu dari Taif Ustaz. Masya Allah, umroh. Mudah-mudahan makbul, mabrur. Doanya Ustaz. Amin amin. Fi amanillah. Ya, Ini salah satu cara kita mendapatkan dari Taif Ustaz. kebahagiaan juga dengan melakukan umroh. Ya. Amin. Walaupun letih, insya Allah bahagia. Amin. Amin amin. Sama istri dok. Ya malah berita nih. Masya Allah, Masya Allah. Salam, salam. Wah, Assalamualaikum dok. Ya, Insya Allah. Titip doa nih. Alhamdulillah, salam dari Iya, tanah iya. suci. Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik, itu ada yang Iya, bertanya, iya. Ustaz. Ya, ya, silakan yang mau bertanya. Baik, Masya Allah. Oke, di sini Insya Allah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Pertama mungkin izin menyampaikan dari unit farmasi Ya. RSI Al Fauzan. Di sini Ustaz, boleh nggak kalau kita beramal ke orang lain, namun kita mengharapkan pahala? Beramal boleh. Beramal untuk mendapatkan pahala, tidak syirik. Kenapa? Karena yang memberikan pahala itu Allah. Selama kita mengharapnya kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah, tidak syirik. Kenapa? Karena sebuah kewajaran ketika seseorang itu beramal, dia ingin mendapatkan pahala. Jadi reward dan punishment itu adalah Allah berikan supaya kita semangat. Ya, kalau misalnya tidak ada reward, tidak ada punishment, yang sholat masuk surga, yang nggak sholat masuk surga. Yang mendingan kita nggak sholat, ya kan? Yang sedekah dapat pahala, yang nggak sedekah juga dapat pahala. Mendingan kita nggak usah sedekah. Nah, jadi karena selama pahalanya itu, ya, balasannya itu kita harapkan dari Allah, maka kita tidak berdosa. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu pengen surga, mintalah Firdaus. Ya kan? Dan kita juga diajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, saya minta ridhomu dan surga. Dan saya berlindung dari neraka. Itu kita disuruh minta. Ada lagi yang lain? Insya Allah. Syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Sini masih dari Desi Krivina dari RSI Al Fauzan, izin bertanya Ustaz, kenapa masih ada pasangan yang mencari kebahagiaan di luar rumah? Syukran jazakumullah. Ya karena dia tidak mendapatkan di dalam rumah. Makanya dia cari keluar. Ya maksudnya keluar itu dia mencari sama orang lain. Ya boleh saja misalnya keluar bersama istri ke taman, tempat-tempat rekreasi itu dihalalkan dalam Islam. Ya. Jadi Islam tidak melarang kita keluar ya. Jangan sampai gitu. Misalnya ketika istri minta jalan, apa ya? Lalu suami beralasan kan kalau jodoh katanya nggak kemana-mana, di rumah aja. Ya nggak begitu juga, ya kan? Ya boleh sekali-sekali mengajak istri berbelanja. Karena kan kebahagiaan istri itu berbelanja. Jadi kalau kita bawa istri kita ke mall, nah itu istrinya bahagia, suaminya itu yang suaminya agak menurun sedikit kebahagiaannya. Ya harusnya nggak seperti itu ya. Harusnya nggak seperti itu. Jadi ya tadi orang mencari kebahagiaan di luar rumah gitu. Selalu harus keluar gitu. Dia nggak bisa bahagia di dalam rumahnya. Ya. Tadi karena dia memang tidak mendapatkan kebahagiaan di rumahnya, kepenatan yang dia dapat. Nah, maka ciptakanlah kebahagiaan-kebahagiaan di dalam rumah tadi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya.
Bagaimana mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di dalam rumah ya. Wah, kita galau terus. Nah, coba mungkin galau itu mungkin kurang kutil, kurang tilawah. Mungkin kurang istighfar. Ya. Rasulullah mengatakan siapa yang membiasakan istighfar, Allah jadikan dari kegundahannya kegembiraan. Dari setiap kesempitannya jalan keluar. Dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, begitu. Begitu mungkin Mas. Ya. Baik. Ya, syukur jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Di sini masih dari Ya. unit farmasi RSI Al Fauzan. Satu lagi Ustaz, kenapa kita hidup di dunia ini takaran bahagianya itu berbeda-beda? Ya, memang bahagia itu relatif ya. Kalau di ya bahagia di dunia itu relatif. Bagi orang yang sedang berjualan, bahagia itu kalau ada yang beli ya. Bagi yang belum punya jodoh, bahagia itu kalau dia mendapatkan jodoh. Bagi yang belum punya anak, bahagia itu kalau dia dapat anak. Bahagia itu relatif. Itu di dunia, memang kebahagiaan di dunia seperti itu. Tapi ada yang kebahagiaan yang tidak relatif. Misalnya seperti membaca. Kalau orang benar-benar dia baca Quran, dia nikmati, insya Allah dia bahagia. Kalau dia baca Quran dia nggak bahagia, dia sholat malam dia nggak bahagia, dia sholat duha nggak bahagia juga. Berarti hatinya itu, ya hatinya bermasalah. Maka mintalah kepada Allah agar diganti hatinya. Karena itu bukan hatinya lagi. Karena hatinya sudah banyak lukanya. Sehingga dengan ibadah macam-macam pun nggak mempan. Minta sama Allah. Artinya hati bukan dioperasi enggak ya, maksudnya fungsi ya, fungsi daripada hati itu yang diganti. Ya. Menjadi hati yang lebih bersyukur, hati yang lebih bisa peka terhadap kebenaran, gitu. Dan puncak kebahagiaan tadi di surga dan dihindarkan dari neraka. Ada lagi yang lain? Syukur jazakumullah Ustaz. Di sini masih ada pertanyaan dari Malik Ibrahim yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi bahagia untuk beberapa orang itu bersifat relatif. Ada yang berbahagia dengan jalan-jalan, ada yang berbahagia dengan beribadah, ada juga yang bermaksiat. Bagaimana kita dapat mengistiqomahkan kebahagiaan ini dengan beribadah seperti itu? Ya tadi ya, agar kita bisa istiqamah, kiatnya adalah pertama lakukanlah kebaikan walaupun sedikit. Ya, ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa idqalla. Amalan yang dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Ya, salat duha walaupun cuma 2 rakaat. Salat malam walaupun hanya 2 rakaat, jangan kita tinggalkan. Baca Quran walaupun mungkin hanya selembar. Ya, tetap kita baca. Kemudian bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Agar kita selalu bersama kebaikan. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu bersama-sama, karena setan itu bersama orang yang sendirian. Ketika orang itu berdua, maka setan akan menjauh. Bertemu dengan orang-orang yang soleh itu juga salah satu cara mendapatkan kebahagiaan. Ya, kata Umar bin Khattab, liqa'il ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara-saudara yang baik ya. Dengan ikhwan itu adalah menghilangkan kesedihan. Nah, jadi silaturahim itu juga silaturahim yang tulus ya. Yang nggak ada kepentingan, bukan karena pengen minjem uang dan lain sebagainya, itu juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Maka bangunlah juga silaturahim yang tulus. Ya. Baik, lagi? Syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Ini masih satu pertanyaan lagi dari Rofi. Rofi dari Malang izin bertanya Ustaz, sebenarnya letak bahagia ini di hati apa di pikiran ya? Lantas, apakah kita memang dianjurkan untuk menciptakan rasa bahagia itu setiap saat dalam hidup dengan mencari dan mengusahakannya? Syukran jazakumullah khair. Bahagia itu di mana? Di hati atau di pikiran? Ya, awalnya di hati. Kalau hatinya bahagia, insya Allah pikirannya pun akan bahagia. Apakah kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan? Iya, kita diperintahkan. Carilah alasan-alasan untuk kita bahagia. Carilah alasan-alasan untuk kita selalu bersyukur. Jangan selalu mencari alasan untuk mengeluh, untuk bersedih, jangan. Ya, maka apapun yang terjadi tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, karena kesulitan itu hanya sebentar. Ya,
Kesulitan itu hanya sebentar. Itu digambarkan di dalam surah Al-Insyirah ya. Kesulitan itu Allah pakai alif lam. Itu menandakan bahwa kesulitan itu sebentar, sedikit, kemudahan itu lebih banyak. Bahkan diulang sampai 2 kali. Ini juga menandakan bahwa setiap ada satu kesulitan, di sana ada 2 kemudahan. Bahkan satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Jadi cari terus sebab-sebab yang positif untuk menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita. Dengan cara-cara yang tidak harus dengan cara-cara yang mahal. Bisa dengan cara-cara yang mudah. Ya, yang penting tadi, hati kita itu hidup dan tidak terhalang dengan dosa-dosa. Insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, sedih sedikit ya, tinggal baca Quran, istighfar. Ya, mungkin makanya kata para ulama, kalau Quran itu sudah berdebu, hati kita pasti lebih berdebu lagi. Karena tandanya jarang dibaca. Gitu. Begitu ya, insya Allah cukup ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sini seluruh pertanyaan sudah terjawab. Syukran jazakumullah Ustaz atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Insya Allah mungkin berhubung sini waktu menunjukkan pukul 20.50, mungkin sebagai penutup kajian pada malam hari ini, insya Allah izin selaku moderator menizin untuk membacakan sedikit terkait rangkuman pada kajian kita malam hari ini. Jadi insya Allah kajian malam hari bertemakan kebahagiaan itu dekat. Jadi kita menghabiskan waktu untuk mencari kebahagiaan, padahal sesungguhnya kebahagiaan itu dekat dan ada dalam diri kita. Jadi siapa yang tidak mendapat kebahagiaan dalam rumahnya, maka ia tidak mendapat kebahagiaan di luar rumah. Kemudian kebahagiaan seorang dapat dilihat dari rumah tangganya. Kebahagiaan itu sederhana dan mudah untuk mendapatkannya, kan? Tapi orang dengan hati yang kering akan susah untuk mendapatkannya. Kebahagiaan didapatkan dengan ketaatan, dan juga bagaimana dalam bahagia dalam melakukan sesuatu, dan juga dengan ikhlas. Tafakur untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan memikirkan sekeliling kita dan melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian dapat juga untuk mendapatkan kebahagiaan itu bisa menggunakan dengan membaca buku. Sebaik-baiknya teman duduk adalah buku, dan bisa membuat perpustakaan kecil di rumah kita masing-masing. Kemudian hiduplah bersama Al-Quran, dan insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan, karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia berinteraksi dengan Allah SWT. Kemudian menerima semua pemberian Allah SWT, banyak-banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian melakukan sholat duha dan sholat tahajud, juga membahagiakan orang lain yang juga akan memberikan kebahagiaan kepada kita itu sendiri. Baik, mungkin mengucapkan syukran jazakumullah kepada Ustadz Faisal Kuni selaku materi kita malam hari ini. Mungkin dari Ustadz ada closing statement, Ustadz? Cukup, insya Allah. Iya, insya Allah cukup. Ya. Jadi, saya mengucapkan syukran jazakumullah kepada Ustadz Faisal Kuni atas pemaparan materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Ana juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah kajian yang sudah hadir pada malam hari ini. Apabila terdapat khilafan dalam penyampaian moderator malam hari ini, insya Allah kita berjumpa kembali di kajian Rebuan Sitas PSMI di kajian berikutnya. Ana ucapkan syukur jazakumullah khair, dan kita tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.